Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai maskulinitas positif tokoh The BFG dalam novel The BFG karya Roald Dahl. Perkenalkan dulu. Saya Opni Malik Anandari. Saya Muhammad Hendri Putra. Langsung saja kita mulai dari slide pertama. Karya sastra merupakan cerminan dari kehidupan manusia yang penuh dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan moral. Dalam sastra anak, cerita yang bagi orang dewasa terasa aneh, seperti hewan yang bisa berbicara atau raksasa yang bersahabat, justru cocok dengan cara berpikir anak-anak. Cerita-cerita seperti itu sesuai dengan imajinasi dan emosi mereka, menurut Nurgiantoro 2018. Selain menghibur, sastra anak juga menyampaikan pesan-pesan sosial yang bisa membentuk cara pandang anak terhadap dunia dan peran mereka di dalamnya, termasuk soal laki-laki dan perempuan. Menurut Nodelman 2008, selama ini maskulinitas atau sifat-sifat laki-laki sering digambarkan secara sempit. Misalnya harus kuat, tidak boleh menangis, dan selalu memimpin. Padahal maskulinitas bisa berbeda-beda tergantung budaya dan pengalaman. Beynon 2002. Sekarang mulai dikenal konsep maskulinitas positif, yaitu sifat laki-laki yang justru menonjolkan kelembutan, kepedulian, dan tanggung jawab. Tokoh BFG dalam novel The BFG karya Roald Dahl adalah contoh yang menarik. Ia adalah raksasa laki-laki yang lembut, tidak suka kekerasan, dan menjadi pelindung bagi anak kecil bernama Sophie. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tokoh BFG menunjukkan maskulinitas positif dan menantang pandangan lama tentang laki-laki yang harus selalu kuat dan keras. Selanjutnya, kajian teori. Tokoh dan tokoh utama. Tokoh merupakan unsur penting dalam karya sastra yang menghidupkan alur dan menyampaikan pesan pengarang. Tokoh adalah sosok rekaan yang menjalani berbagai peristiwa dalam cerita, baik sebagai pelaku utama maupun pendukung. Menurut Aminuddin 2011, tokoh mengemban peristiwa sehingga cerita menjadi utuh, sementara Abrams dalam Nurgiantoro 2018 menyebut tokoh sebagai individu yang memiliki kecenderungan moral tertentu. Tokoh utama adalah tokoh sentral yang paling banyak terlibat dalam konflik dan perkembangan cerita. Ia tidak hanya hadir secara kuantitatif, tetapi juga strategis dalam menyampaikan gagasan dan nilai pengarang. Selanjutnya, gender. Gender merujuk pada peran dan identitas yang secara sosial dikaitkan dengan maskulinitas dan feminitas. Konsep ini bersifat dinamis dan dibentuk melalui proses sosial dan budaya. Menurut Butler dalam Chotimah 2023. Berbeda dengan seks yang bersifat biologis, gender lebih menekankan pada harapan masyarakat tentang bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bertindak dan berperilaku. Menurut WHO 2018, dalam sastra, pemahaman gender penting karena karakter fiksi tidak hanya merefleksikan individu, tetapi juga menggambarkan dan membentuk norma-norma sosial terkait identitas gender. Selanjutnya, yaitu maskulinitas. Maskulinitas adalah seperangkat sifat dan peran yang secara sosial dikaitkan dengan laki-laki dan merupakan hasil konstruksi budaya. Beynon dalam Ramadan 2022. Maskulinitas hegemonik yang menekankan kekuasaan, dominasi, dan penolakan terhadap kelembutan. Merupakan bentuk dominan yang dilegitimasi dalam masyarakat patriarkal. Menurut Cornell dan Messerschmidt dalam Yusuf 2023. 4 norma maskulinitas tradisional menurut David dan Brannon meliputi larangan bersifat feminim, harus sukses,
kuat dan berani atau agresif sebagai respons berkembang maskulinitas positif yang menonjol empati, kasih sayang, dan kerja sama. Menurut Ajudi 2019, dalam sastra, representasi maskulinitas bisa memperkuat atau menantang norma tersebut sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan bentuk maskulinitas yang lebih humanis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marika. Baik, untuk ringkasan cerita, novel The BFG mengisahkan petualangan Sophie, seorang gadis yatim piatu yang diculik oleh seorang raksasa pada tengah malam. Raksasa tersebut ternyata bukanlah raksasa jahat, melainkan BFG. Sophie pun dibawa ke negeri raksasa atau Giant Country, tempat tinggal BFG dan raksasa-raksasa lainnya yang berperilaku buas dan memakan manusia. Berbeda dari raksasa lain, BFG bersifat ramah, penyayang, dan tidak memakan manusia. Ia memiliki pekerjaan unik, yaitu menangkap mimpi dan meniupkannya kepada anak-anak ketika mereka tidur. Melalui pertemanan yang terjalin antara Sophie dan BFG, mereka menyusun rencana untuk menghentikan aksi kejam para raksasa. Dengan bantuan Ratu Inggris, mereka berhasil menaklukkan para raksasa jahat dan membawa kedamaian bagi anak-anak di seluruh dunia. Cerita ini tidak hanya menampilkan petualangan dan fantasi, tetapi juga memuat pesan moral, keberanian, dan bentuk maskulinitas alternatif yang menolak kekerasan dan mendukung empati serta kebaikan. Data yang pertama, kutipan BFG mendeskripsikan maskulinitas positif. Data 1. Kutipan ini mengungkapkan identitas BFG yang secara eksplisit menyatakan dirinya berbeda dari raksasa lain. Dalam masyarakat raksasa yang cenderung brutal dan kanibal, BFG tampil sebagai pengecualian karena ia menolak untuk menyakiti manusia dan justru memilih jalan hidup yang damai. Frasa nice and gently menunjukkan bagaimana ia tidak hanya menolak kekerasan. Data kedua, kutipan ini memperlihatkan bahwa BFG adalah sosok yang tidak menahan emosinya, bahkan menangis deras saat hatinya terluka. Air mata yang besar dan terlihat nyata menunjukkan bahwa ia bukan hanya lembut, tetapi juga berani menunjukkan kesedihan secara terbuka. Data yang ketiga, kutipan ini menampilkan momen reflektif yang sangat emosional dari BFG ketika ia secara terbuka mengakui kesalahannya dan menunjukkan penyesalan mendalam. Ia tidak hanya mengungkapkan kesalahan secara verbal, tetapi juga secara fisik melalui air mata besar yang jatuh ke lantai. Hal ini menunjukkan bahwa BFG tidak hanya sadar atas tindakannya, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab dan empati yang tinggi. Data yang kedua, kutipan BFG mendeskripsikan dampak maskulinitas positif. Data pertama, kutipan ini menunjukkan bagaimana BFG menggunakan dialog ringan sebagai sarana pendidikan dan komunikasi yang setara. Meskipun pembicaraan mereka terdengar konyol dan lucu, BFG tetap melibatkan Sophie dalam diskusi dan membagikan perspektifnya tentang dunia para raksasa. Data yang kedua, kutipan ini mencerminkan kerendahan hati dan kesadaran diri BFG. Ia tidak menyembunyikan kekurangannya, bahkan mengakui bahwa dirinya bingung atau tidak sempurna, namun tetap berusaha melakukan yang terbaik. Ia tidak berusaha membangun citra sebagai sosok sempurna. Ia justru menunjukkan bahwa ketidaksempurnaan bukanlah hal yang harus disembunyikan. Data yang ketiga, kutipan ini menampilkan sisi maskulinitas protektif dari BFG. Ia memberikan peringatan keras kepada Sophie bukan karena ingin menakut-nakuti, tetapi karena ia sadar akan bahaya nyata yang mengintai di luar gua dengan menyampaikan ancaman yang mungkin terjadi dan menyatakan bahwa Sophie hanya aman bila bersamanya. Dampaknya, Sophie belajar bahwa kepercayaan bukan hanya dibangun dari kelembutan, tetapi juga dari kemampuan untuk melindungi. Untuk kesimpulan,
Berdasarkan hasil analisis terhadap tokoh BFG atau Big Friendly Giant dalam novel The BFG karya Rodal, dapat disimpulkan bahwa tokoh BFG merepresentasikan bentuk maskulinitas positif yang berbeda dari maskulinitas hegemonik yang umumnya diasosiasikan dengan kekuatan fisik, dominasi, dan sikap agresif. BFG digambarkan sebagai sosok laki-laki yang penuh kasih sayang, jujur, bertanggung jawab, dan protektif terhadap tokoh lain, terutama Sophie. Maskulinitas BFG tercermin melalui tindakan yang menolak kekerasan, memilih menjadi pelindung daripada penyerang, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan empati. Sifatnya yang lembut, perhatian, dan terbuka terhadap perasaan juga menunjukkan bahwa maskulinitas sejati tidak harus berorientasi pada kekuasaan dan otoritas, melainkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam. Adapun dampak dari maskulinitas BFG dalam cerita tidak hanya terasa oleh Sophie, tetapi juga terhadap perubahan alur cerita secara keseluruhan. BFG menjadi aktor utama dalam penyelamatan dunia manusia dari ancaman raksasa lain, serta menjadi simbol maskulinitas alternatif yang menginspirasi pembaca, khususnya anak-anak, untuk menilai kekuatan bukan dari sisi fisik semata, melainkan dari ketulusan, keberanian moral, dan tanggung jawab sosial. Pesan moral, novel The BFG karya Rodal mengajarkan bahwa kebaikan hati, keberanian, dan kerjasama adalah nilai-nilai penting dalam kehidupan. Tokoh The BFG meskipun bertubuh besar dan berasal dari dunia raksasa yang menakutkan, justru digambarkan sebagai sosok yang lembut dan penuh kasih sayang. Ia berbeda dari raksasa-raksasa lainnya yang kejam dan suka memakan manusia. Lewat karakter ini, Rodal menyampaikan bahwa kita tidak boleh menilai seseorang dari penampilan luarnya saja. Sikap Sophie yang berani dan cerdas juga memperlihatkan bahwa siapapun, bahkan anak kecil sekalipun, dapat menjadi pahlawan jika memiliki keberanian dan tekad. Selain itu, kisah ini menekankan pentingnya kerjasama dalam menghadapi masalah besar. Sophie dan BFG tidak bisa melawan raksasa jahat sendirian. Mereka harus bekerja sama dan bahkan melibatkan Ratu Inggris dalam rencana mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang sulit dapat diatasi jika kita bersatu dan saling percaya. Di sisi lain, unsur mimpi dalam cerita juga menjadi simbol dari kekuatan imajinasi dan harapan. The BFG yang bertugas mengumpulkan dan membagikan mimpi menunjukkan meskipun dunia bisa tampak gelap dan menakutkan, harapan dan kebaikan tetap hidup di dalamnya. Cukup sekian yang bisa kelompok 9 sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.